Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Di video kali ini saya akan kembali membahas 6 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, pada soal yang pertama ada soal numerik nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Pada bagian penyebut, coba perhatikan deh. Di sini ada angka 347 dikali 153 dikurangi dengan 153 dikali 347. Nah, hasil perkaliannya ini kan sama kan teman-teman? Yang satu bernilai positif dan yang satu bernilai negatif. Jika dijumlahkan kan hasilnya adalah 0 kan? Berarti untuk bagian ini bisa langsung kita coret ya. Nah, seperti ini. Terus untuk bagian pembilangnya ini kita pakai sifat perpangkatan ini ya teman-teman, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Oke, kita tulis ulang soalnya ya. 347 dikali 347 ini kita tulis saja menjadi 347 kuadrat dikurangi dengan 153 kuadrat dibagi dengan yang ini ya, 347 dikurangi dengan 153 sama dengan 347 ditambah 153 dikali dengan 347 dikurangi 153 dibagi dengan 347 dikurangi 153. Nah, ini kan sama kan teman-teman? Berarti bisa langsung kita coret ya. Nah, seperti ini. Sehingga sisanya tinggal 347 ditambah 153. Hasilnya adalah 500. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk yang nomor 2, ada contoh soal analogi nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Ayah membelikan adik sepeda baru di toko Indah Ria. Pola kalimat yang setara dengan pola kalimat di atas adalah titik-titik-titik. Sebelum kita mengerjakan soal ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas bagaimana cara membedakan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan pada suatu kalimat. Oke? Yang pertama ada subjek. Subjek itu intinya adalah jawaban dari pertanyaan apa dan siapa. Subjek bisa berupa orang atau nama orang, kata sifat, dan kata benda. Khusus untuk bagian kata sifat ini harus didahului kata si ya teman-teman. Contohnya adalah si cantik, si tampan, si pemberani, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita gunakan saja soal ini sebagai contoh ya teman-teman. Pertanyaannya, siapa yang membelikan adik sepeda baru? Jawabannya adalah ayah. Berarti ayah di sini fungsinya adalah sebagai subjek. Seperti ini ya teman-teman. Terus yang kedua ada predikat. Intinya predikat itu adalah pertanyaan yang mengandung kata apa dan siapa. Kalau subjek tadi kan jawabannya, kalau predikat itu adalah pertanyaannya. Jadi maksudnya gini, siapa yang membelikan adik sepeda baru? Nah, pada kalimat tanyanya kan ada kata siapa kan? Berarti kata membelikan ini kedudukannya adalah sebagai predikat. Terus yang ketiga ada objek. Objek itu letaknya di belakang predikat ya. Objek dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Cara mengubahnya menjadi kalimat pasif mudah kok, tinggal kita balik letaknya saja. Jadi gini, ayah membelikan adik sepeda baru. Kita balik menjadi adik dibelikan ayah sepeda baru. Nah, kata adik di sini kan bisa menjadi subjek pada kalimat pasif kan teman-teman, sehingga kata adik di sini fungsinya adalah sebagai objek. Terus yang keempat ada pelengkap. Pelengkap itu letaknya bisa di belakang predikat atau di belakang objek. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek. Oke, jadi contohnya gini ya. Ayah membelikan adik sepeda baru. Nah, kita coba letakkan kata sepeda baru ini di awal kalimat ya, sehingga bentuknya menjadi sepeda baru dibelikan adik oleh ayah. Sepeda baru dibelikan adik oleh ayah. Nah, gimana tuh? Polanya ini kan amburadul kan teman-teman, berantakan, tidak enak didengar gitu loh. Berarti kata sepeda baru ini kedudukannya adalah sebagai pelengkap karena tidak bisa dibuat subjek. Bisa dipahami ya? Di toko Indah Ria, ini jelas ya, yaitu sebagai keterangan. Keterangan apa teman-teman? Ya benar, keterangan tempat. Gimana?
Sampai di sini penjelasan saya bisa ditangkap ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita identifikasi semua opsi jawabannya ini satu persatu ya. Yang A, Budi bermain bola di lapangan sekolah. Budi ini adalah sebagai subjek, bermain ini adalah predikat, bola. Nah, untuk kata bola bisa dijadikan kalimat pasif nggak nih? Kita coba ya, menjadi bola dibermainkan oleh Budi. Bola dibermainkan oleh Budi. Nggak bisa ya teman-teman, berarti bola ini fungsinya adalah sebagai pelengkap. Di lapangan sekolah ini jelas keterangan tempat. Untuk yang opsi A, nggak setara dengan soal ya, berarti yang A salah. Kita lanjut ke yang B nih. Rosa menyanyikan lagu kebangsaan dengan sangat merdu. Rosa ini adalah subjek, menyanyikan ini adalah predikat, lagu kebangsaan. Coba kita balik ya teman-teman, menjadi lagu kebangsaan dinyanyikan oleh Rosa. Bisa dibalik ya, berarti lagu kebangsaan ini kedudukannya adalah sebagai objek. Dengan sangat merdu, ini adalah keterangan cara. Untuk bagian yang B juga tidak sesuai dengan soal ya. Berarti yang B juga salah. Kita lanjut ke opsi C nih. Tika berbelanja sayur di Pasar Sukajaya. Tika ini adalah sebagai subjek, berbelanja ini adalah predikat, sayur. Sayur coba kita balik ya, menjadi sayur diberbelanja oleh Tika. Sayur diberbelanja oleh Tika. Ini nggak bisa dibuat subjek ya teman-teman, sehingga fungsinya sayur itu adalah sebagai pelengkap. Di Pasar Sukajaya ini adalah keterangan tempat. Untuk yang opsi C juga tidak setara dengan soal ya teman-teman. Yang opsi C juga salah. Kita lanjut ke opsi D nih. Ibu membuatkan adik ayam goreng untuk bekal sekolah. Ibu itu subjek, membuatkan itu predikat, adik coba kita balik ya menjadi adik dibuatkan ibu ayam goreng. Bisa dibalik ya teman-teman, sehingga adik ini fungsinya adalah sebagai objek. Ayam goreng ini adalah pelengkap, untuk bekal sekolah ini adalah keterangan tujuan ya teman-teman. Untuk yang D sementara ini setara ya dengan soal. Yang D kita simpan dulu. Sekarang kita lanjut yang opsi E nih. Nenek membelikan kakek obat batuk di apotek. Nenek itu adalah sebagai subjek, membelikan itu adalah predikat. Kakek coba kita balik ya menjadi kakek dibelikan nenek obat batuk. Bisa dibalik kan? Berarti kakek ini adalah sebagai objek. Obat batuk itu adalah pelengkap, di apotek itu adalah keterangan tempat ya teman-teman. Oke, berarti pola kalimat yang sesuai dengan soal adalah yang E ya. Kenapa? Karena untuk bagian keterangannya sama, yakni sama-sama tempat. Sementara untuk opsi yang D, walaupun kalimatnya setara dengan soal, tapi keterangannya beda. Pada soal, ini adalah keterangan tempat, tapi yang D adalah keterangan tujuan. Beda loh ya. Gimana? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada nomor yang ketiga ada soal figural nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Yang pertama, mari kita lihat pola garisnya ini ya, yaitu lurus, serong, lurus, serong. Otomatis pola gambar selanjutnya adalah lurus ke samping. Seperti ini ya teman-teman. Opsi A sampai E aman semua ya. Selanjutnya tanda panahnya, yaitu diputar ke kanan sebesar 45 derajat. Polanya adalah lurus, serong, lurus, serong. Otomatis pola selanjutnya adalah lurus ke bawah seperti ini ya teman-teman. Opsi A sampai E masih aman semua ya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar segitiga kecil ini. Segitiga kecil ini berputar ke arah kiri ya teman-teman. Yang semula di sini pindah di sini, lalu pindah di sini, lalu ini pindah di sini. Otomatis pola selanjutnya adalah terletak di sebelah sini. Jika digambarkan, maka posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang A benar ya, yang B salah ya teman-teman. Walaupun posisinya benar, tapi arah segitiganya terbalik, harusnya arahnya ke sebelah sini. Yang B salah ya. Yang opsi C juga salah. Yang opsi D salah. Yang E benar. Jadi jawabannya tinggal dua nih, antara A dan E. Yang membedakan antara kedua opsi jawaban di sini adalah letak antara lingkaran biru dan lingkaran putih ya. Untuk menentukan posisinya, kita buat saja tanda panah ke atas seperti ini.
Nah, kita anggap ini adalah mata kanan kita dan di sebelah sini adalah mata kiri kita. Di sini dapat terlihat bahwa lingkaran biru letaknya adalah di mata kanan dan lingkaran putih letaknya ada di mata kiri. Di sini kita fokusnya di mata kanan saja teman-teman supaya nggak pusing. Oke, langsung saja kita tarik panah semuanya saja. Nah, seperti ini. Di mata kanan warna biru, di mata kanan warna putih, di mata kanan warna biru, di mata kanan warna putih. Berarti ini polanya berpindah-pindah ya teman-teman. Otomatis pola selanjutnya ini mata kanannya adalah berwarna biru seperti ini ya teman-teman. Dan di mata kiri berwarna putih. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk nomor 4 dan 5 ada soal penalaran nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. 8 anak duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi sebagai berikut. Michelle duduk berseberangan dengan Ilyas. Pita duduk 2 kursi terpisah di sebelah kiri Ilyas. Nina duduk di antara Pita dan Kinan. Olga duduk 1 kursi terpisah dari Kinan. Laura dan Kinan duduk saling berhadapan. Oke, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal nomor 4 dan 5, kita gambar posisi duduknya dulu ya teman-teman. 8 anak duduk mengelilingi meja bundar. Kurang lebih gambarnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Michelle duduk berseberangan dengan Ilyas. Kita misalkan saja Michelle duduk di sini. Dia berseberangan dengan Ilyas. Seperti ini ya teman-teman. Pita duduk 2 kursi terpisah di sebelah kiri Ilyas. Karena Ilyas duduk di sini, otomatis dia akan menghadap ke arah sana kan? Berarti sebelah kirinya Ilyas adalah di sebelah sini. Otomatis Pitanya duduk di sini karena dipisahkan oleh 2 kursi ya. Nina duduk di antara Pita dan Kinan. Berarti di sini Nina dan di sini Kinan. Nina duduk di antara Pita dan Kinan. Seperti ini ya teman-teman. Terus Olga duduk 1 kursi terpisah dari Kinan. Olga duduk 1 kursi terpisah dari Kinan. Otomatis Olganya di sebelah sini. Laura dan Kinan duduk saling berhadapan. Laura dan Kinan duduk saling berhadapan. Berarti Lauranya di sebelah sini ya. Mereka duduk saling berhadapan. Otomatis bangku kosongnya ini adalah bangku miliknya Jian. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 4. Jian duduk di antara siapa? Jian duduk di antara Laura dan Olga. Laura dan Olga. Jawabannya adalah yang D. Yang nomor 5. Siapa yang duduk tepat di depan Olga? Yang tepat duduk di depan Olga adalah Pita ya teman-teman. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Soal yang ke-6. Nah, pada soal yang terakhir ada soal penalaran nih, penalaran silogisme. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Jika cuaca sangat dingin, maka Tony memakai jaket. Jika kabut semakin tebal, maka teman-teman Tony membuat kopi. Cuaca sangat dingin dan kabut semakin tebal. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik. Untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa menggunakan logika atau dengan menggunakan rumus ya teman-teman. Caranya bebas, terserah kalian saja. Tapi di sini saya akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus. Kenapa? Supaya alurnya dapat terlihat lebih jelas. Oke? Kita misalkan dulu ya teman-teman. Jika cuaca sangat dingin, ini kita misalkan saja sebagai P, maka Tony memakai jaket. Ini kita misalkan saja sebagai he. Jika kabut semakin tebal, nah ini kan tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain kan, berarti ini kita misalkan saja sebagai R. Maka teman-teman Tony membuat kopi. Nah ini kan juga tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain kan, berarti ini kita misalkan saja sebagai S. Cuaca sangat dingin, ini kan sama dengan pernyataan P kan, berarti ini juga kita misalkan sebagai P. Dan kabut semakin tebal, ini sama dengan pernyataan R ya teman-teman, sehingga ini kita misalkan saja sebagai R. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan saja pola modus ponens ya, yang seperti ini. Jadi cara pengerjaannya ini kita pecah menjadi 2 bagian. Yang kalimat pertama kita tulis di sebelah sini yaitu jika P maka he.
Dan yang kalimat kedua kita tulis di sampingnya, yaitu jika R maka S. Lalu pernyataan yang ketiganya ini juga harus kita pecah menjadi dua bagian. Yang P kita taruh di sini, dan yang R kita taruh di sebelah sini. Nah, polanya kan sama kan dengan pola modus ponens. Selanjutnya kita kerjakan ya. Jika ada pernyataan jika P maka Hi, dan di sini ada pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Hi. Jika ada pernyataan jika R maka S, dan di sini ada pernyataan R, maka kesimpulannya adalah S. Karena di sini adalah kesimpulan, berarti dan tetap dan ya, tidak berubah. Berarti kesimpulannya nanti adalah Hi dan S, yaitu Tony memakai jaket dan teman-teman Tony membuat kopi. Tony memakai jaket. Yang C salah ya, karena ini ada sebagian. Yang D salah karena menggunakan atau. Yang E, Tony memakai jaket dan teman-teman Tony membuat kopi. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.